Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Antropologi Lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Hafiz Riku Sniardi, Nisa Wulanwangi, kemudian ada Isma Aziza, lalu Janggan Priambodo, Hilbar Nabil, dan yang terakhir Kinanti Melati Putri, akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang sekaligus digunakan sebagai penilaian ujian tengah semester mengenai penambangan pasir di Kali Gendol Sleman, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut. Nah, seperti yang diketahui di Yogyakarta sendiri, tepatnya di Kabupaten Sleman, terdapat Gunung Merapi, di mana gunung ini adalah gunung berapi yang paling aktif di dunia, salah satunya. Dikarenakan aktivitas vulkanik yang tinggi, maka di sekitar Gunung Merapi dapat dijumpai berbagai material bahan bangunan yang berkualitas sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat di sekitaran Gunung Merapi memanfaatkannya sebagai penambangan pasir. Nah, normalisasi ini digunakan untuk mengembalikan fungsi sungai yang terganggu karena tertutupi sedimen hasil erupsi Gunung Merapi dengan cara pengerukan sedimen untuk mencegah banjir lahar dingin. Selain itu, juga untuk menggerakkan roda ekonomi dengan menciptakan lahan kerja dengan meningkatkan pendapatan hasil asli daerah dari pajak bahan galian. Selanjutnya. Nah, berikut kami lampirkan satu artikel tentang penambangan pasir di Sungai Gendol. Dapat dilihat sendiri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, seperti judul yang kami ambil, lokasi degradasi lingkungan ini kami diskusikan di Kali Gendol sendiri, terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Sindumartani, Kecamatan Emplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Kali Gendol sendiri ini kurang lebih berjarak 13 km dari puncak Gunung Merapi. Kali Gendol ini sendiri juga termasuk daerah yang mengandung pasir dengan kualitas yang tinggi, sehingga banyak masyarakat sekitar itu menggunakannya untuk menambang pasir di Kali Gendol. Nah, penambangan pasir sungai ini telah dilakukan berdasarkan dengan SK Bupati Sleman nomor 284/284 tahun 2011 tentang normalisasi aliran sungai pasca erupsi Merapi. Selanjutnya. Penambangan pasir di Sungai Gendol. Indonesia memiliki banyak sekali gunung aktif, terdapat 129 gunung aktif, salah satunya yang terletak di Pulau Jawa, yaitu Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi telah meletus sebanyak 68 kali, tercatat sejak 1548, dan mengalami erupsi dengan skala besar yang terakhir terjadi pada akhir November 2010. Erupsi terjadi selama 3 hari memuntahkan sekitar 140 juta meter kubik material piroklasik berupa pasir dan batu yang tersebar di seluruh sungai yang berhulu di Merapi. Suplai material vulkanis terbanyak terjadi di Sungai Gendol, yaitu sekitar 33,60 juta meter kubik dan tersebar sejauh 14 km persegi sejak erupsi besar yang terjadi pada tahun 2010. Hingga tahun 2021, aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan dan mengeluarkan material vulkanik berupa batuan dan pasir. Adanya aktivitas Gunung Merapi berupa erupsi mengakibatkan terjadinya guguran material, sehingga memberikan dampak pada masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi, yaitu memberikan manfaat bagi para penambang pasir maupun masyarakat petani, karena batu, pasir, maupun abu dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan. Tetapi belakangan ini menjadi masalah yang serius, dikarenakan metode penambangan yang digunakan hanya berfokus kepada kecepatan dan banyaknya jumlah material yang didapatkan. Penambang langsung mengeruk pasir di bagian bawah tebing sungai yang berakibat erosi pada tebing pasir di Kali Gendol. Pasir bagian bawah memiliki kualitas yang baik dengan kadar silika yang tinggi dan harganya akan menjadi lebih mahal. Dampak atau permasalahan serius akibat penambangan pasir tersebut adalah yang pertama, pohon-pohon yang tumbuh di sekitar yang seharusnya berfungsi sebagai tempat resapan air tidak berfungsi semestinya karena pohon-pohon tersebut tidak dapat tumbuh dan ditanami kembali.
Sumber mata air yang ada di lereng Merapi menurun hingga 50%. Apabila dampak ini tidak diatasi, maka warga akan terus kesulitan mendapatkan air bersih yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, warga sekitar juga mengalami kekurangan air bersih. Hal tersebut terjadi dikarenakan keringnya sumber mata air akibat pengerukan pasir secara terus-menerus, sehingga kedalaman air sungai lebih dalam dibandingkan kedalaman air sumur. Yang ketiga, dampak metode penambangan pasir yang mengeruk langsung bagian bawah tebing bukan dari atas adalah tebing pasir di tepi Sungai Gendol bisa longsor. Padahal tebing-tebing tersebut membentuk hutan yang menjadi tempat tinggal berbagai satwa dan tumbuhan, sehingga satwa akan pemukiman dan daerah resapan air akan hilang. Yang keempat, Kali Gendol yang semakin melebar dikhawatirkan tidak dapat menjadi alur yang efektif untuk lava saat terjadi erupsi, sehingga lava bisa membludak ke pemukiman. Kondisi masyarakat, budaya, dan upaya masyarakat. Masyarakat di sekitar Kali Gendol sebenarnya akan kesulitan jika penambangan pasir ini ditutup. Dikarenakan sebagian besar masyarakat sebagai pengelola. Faktanya, penambangan ini biasanya datang dari luar daerah dan masyarakat sekitar hanya menjadi pengelolanya. Jikapun ada masyarakat sekitar sebagai penambang, maka hanya menambang dalam jumlah yang kecil. Dikarenakan masyarakat sekitar Kali Gendol adalah pengelola penambang pasir, maka seharusnya masyarakat membuat peraturan yang dapat mempertahankan tambang Kali Gendol ini terus digali dengan metode yang tidak merusak sekitarnya, sehingga masyarakat sendiri yang mendapatkan manfaat dari Kali Gendol ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kemudian apa sih upaya masyarakat yang harus dilakukan? Jadi itu upayanya itu sebagai tindakan pemerintah membuat sebuah aturan dalam upaya penanggulangan dan normalisasi aliran sungai kering akibat tertimbun material vulkanik seperti batu dan pasir. Pemerintah itu mempunyai tujuan utama, yaitu memulihkan ekonomi warga pasca letusan Merapi. Nah, pengambilan pasir dan batu yang dilakukan di lahan warga yang berguna agar secepat mungkin lahan warga yang tertimbun batu dan pasir itu pasca letusan Merapi dapat ditanami dan dilakukan penghijauan kembali. Adapun upaya masyarakat yang terbentuk dalam budaya yang berpotensi untuk penanganan masalah ini, yang pertama, diperlukan kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam di sekitar lokasi penambangan pasir, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas penambangan pasir. Yang kedua, perlu adanya peran aktif dari seluruh elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Sleman, khususnya di wilayah Kecamatan Cangkringan dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat adanya penambangan pasir di Sungai Gendol. 3. Pengkajian dengan berbagai disiplin keilmuan lain diharapkan dapat memperkaya pemahaman secara menyeluruh mengenai aktivitas penambangan pasir dalam berbagai hal di dalam perspektif etika lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diatasi. Selanjutnya kami menggunakan referensi dari 3 referensi. Yang pertama dari Hendrawan Septiono, yang kedua dari Mardika Siwi, dan yang terakhir dari Della Hoerul dan Ainia. Berikut terlampir. Ya, sekian nampaknya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.